Dan itu benar terjadi yang namanya sunnah poligami itu terjadi gitu. Okay. Satu ikhwan harusnya dapat jatah 4 itu memang ada di presentasi di BCR, Biro Jodoh Rumaisoh gitu. Tadi saya baru konfirmasi ke tim kan, kenapa gitu, kok dia batalin gitu. Biasa Bun, katanya kurang cantik. Emang dia ganteng ya gitu. Jadi kayak gitu suka nggak ngaca Iwan tuh ya. قد أفلح المؤمنون. Bunda. Assalamualaikum. Rame-rame ada apaan? Ada pameran, padahal enggak ya. Kayak ahwat semua memang. Jadi ada beberapa ikhwan itu karena kan sebelum ikut daurah oleh panitia sudah diberikan CV semua peserta. Jadi yang ikhwan itu CV-nya mereka langsung serahkan ke admin, nggak ke sini lagi. Kalau di sini kan mereka rata-rata mau langsung konsultasi gitu kan. Nah kalau ikhwan nggak mau ribet-ribet gini, CV-nya langsung diisi langsung ke admin. Online beres. Nah, meskipun di sini nggak tampak ada ikhwan, ternyata saya tadi dapat laporan dari admin itu sudah ada deretan ikhwan-ikhwan yang udah mendaftar. Ada berapa banyak, Bun? Nah, untuk jumlahnya sepertinya sudah berapa lembar ini sebelum saya cek, jumlahnya lumayan banyak. Gitu, alhamdulillah. Artinya memang kebutuhan akan menikah itu dari para jomblo-jomblo itu memang butuh bantuan banget gitu. Jadi butuh bantuan untuk difasilitasi mereka menemukan jodohnya. Oke Bunda, kita mau berpanjang boleh deh. Kita ke sana ya. Oke, ya. Boleh dong. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita kedatangan tamu dari jauh. Dari Jogja Bun ya? Dari Jogja. Bener kan dari Jogja? Tepatnya di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Lebih jauh dari Jogja. Berarti Jogja ke Gunung Kidul berapa kilo Bun? Ada 40 kilo. 40 kilo. Bunda Liski dari Gunung Kidul ke Jogja 40 kilo. Kalau ke Jakarta berapa kilo? Tadi malam tuh nggak sempat ngukur berapa kilonya gitu, karena kan lewat udara. Ini berapa kilo dong? Gitu kira-kira dah. Oke, Bunda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Berapa orang datang ke sini Bunda? Cuman saya dengan tim 2, jadi 3 aja. Ada 3 ya? Oke teman-teman yang belum tahu Bunda Liski adalah salah satu pendiri ya Bunda ya? Iya. Founder dari Biro Jodoh Rumaisoh dengan Ustadz Muhammad Abdul Twasikal ya? Abdul Twasikal. Ya, beliau sebagai pembinanya Biro Jodoh Rumaisoh. Karena saya berteman sama Bunda nih di Facebook. Dari sebelum di Facebook sebenarnya kita udah temenan juga kan? Udah temenan. Di ya, sebelum di tempat Abi, di kajian Abi kan? Iya. Ustadz Sulaiman Zakarut, Allah yarham. Iya. Nah itu udah sempat ketemu tuh. Nah coba ngelihat sepak terjangnya Bunda nih, Masya Allah saya lihat di Facebook, di medsos, wah aktif banget gitu. Saya tertarik sebenarnya bahas Biro Jodoh Rumaisoh itu dari kapan sih Bun sebenarnya? Biro Jodoh Rumaisoh itu sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Jadi sudah lumayan lah 4 tahun. 2018 ya berarti ya? Ya. 2018-an ya? Iya, 2018. Kemudian itu awal-awalnya didirikan itu masih lokal gitu. Jadi masih di kalangan Gunung Kidul. Oke. Dengan dibuka hanya untuk kalangan tertentu Gunung Kidul. Nggak berani saat itu kemudian membuka peluang dari luar kota karena tanggung jawab untuk peserta itu takut keteteran nggak kepegang? Enggak, bukan karena nggak kepegang, tanggung jawabnya bener nggak itu yang mau daftar gitu. Jadi gimana dia coba-coba dia nipu kayak gitu kayak. Nah lebih ke situ. Jadi tapi kemudian dikembangkannya bisa keluar kota karena ternyata orang Gunung Kidul kalau nggak dapet orang luar masa emang harus dapet orang gunung, terbatas banget gitu kan. Nah baru dibuka ke terdekat Klaten, Jogja, Magelang, Solo gitu kan yang terdekat. Nah setelah itu ternyata alhamdulillah gitu seiring berjalannya waktu bisa diproses, bisa dipertanggungjawabkan dan mereka menikah dan kenapa enggak gitu loh untuk dibuka ke seluruhan. Jadi skala nasional kemudian dibuka dan alhamdulillah itu sukses akhirnya ke luar negeri gitu. WNA, WNI mendaftar akhirnya gitu. Ini menarik. Ini menarik Bunda. Itu berarti gerakannya masif sekali ya?
Ya. Semasif gerakan itu sampai hari ini berapa member yang sudah mendaftar sebagai member dari Biro Jodoh Rumaiso? Yang sudah mendaftar saat ini, karena kami nggak serta merta buka pendaftaran itu kemudian semua yang mendaftar itu kami tampung, nggak gitu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu itu untuk buka pendaftaran. Kalau kita sudah merasa cukup gitu ya, awal dibuka saat itu kita terima ada sekitar 2.700. Wow, 2.700. Ya, 2.700, kemudian itu hanya dibuka sekitar 3 hari. 3 hari langsung udah ternyata sampai admin juga, kemudian website juga sampai down kayak gitu, terus juga semuanya nggak tercover, tutup semuanya. Nah setelah itu lama nggak buka lagi, lama nggak buka lagi karena yang ada dulu di proses gitu, dan alhamdulillah kemudian banyak yang menikah. Nah, sisa Iwan tinggal dikit. Sisa stok Iwan tinggal dikit. Sisa stoknya Iwan tinggal dikit. Nah udah akhirnya mulai buka pendaftaran lagi, kemudian dibuka khusus Iwan. Itu khusus Iwan dibuka pendaftaran gitu. Nah di prosentasenya memang sangat jomplang ya, 1 banding 3, bahkan sempat 1 banding 4. Pasti perempuan lebih banyak, awalnya lebih banyak dong. Dan itu benar terjadi yang namanya sunnah poligami itu terjadi gitu. Satu Iwan harusnya dapat jatah 4 itu memang ada di prosentasi di BJR, Biro Jodoh Rumaiso gitu. Itu 2.700 3 hari? Itu makanya sekitar kemudian 2 tahun itu bukanya itu kalau memang butuh-butuh banget gitu. Kita lihat-lihat aja buka pendaftaran Ahwat. Kita lihat juga yang potensial untuk cepat digarap, karena Iwan itu banyak yang banyak yang belagu gitu deh. Oke, itu ada pertanyaan nanti akan saya tanyakan itu tentang Iwan. Gitu ya? Emang Iwan belagu, Bun? Rata-rata, Bun? Kayak gitu. Pertanyaannya nanti apa sekarang yang ini? Nanti saya jawab, nanti aja itu disimpan biar Iwan penasaran. Belagu lah emang lah ya. Ini pertanyaan ketiga. Gitu. Dari hasil tadi kan persentasenya lebih banyak perempuan, laki-laki lebih sedikit. Sejauh ini sudah berapa persen yang berhasil dengan Biro Jodoh Rumaiso ini, Bu? Yang berhasil menikah ya, alhamdulillah. Ini memang di Biro Jodoh Rumaiso ini prosesnya itu sangat ketat gitu ya, nggak sembarangan. Mau Iwan sebelagu apapun itu nggak ada kesempatan buat main-main, nggak ada kesempatan buat coba-coba gitu. Abu Nador itu nggak terdapat, nggak ada di Biro Jodoh Rumaiso, karena ketika mereka mau macam-macam itu udah nggak bisa dapat akses, nggak bisa masuk gitu. Ketahuan yang macam-macam udah blacklist, keluarkan. Yang lain lagi nggak bakal lagi gitu. Apalagi nanti udah ada tahapan yang ini, ada tahapannya itu nanti masuk sampai dengan setelah ini nanti ketemu saya di Nador, itu habis itu Iwan yang pada macam-macam. Itu prosesnya gimana sih, Bu? Dan alhamdulillah yang udah berhasil nikah itu hampir 900 pasang, 900 peserta. 900 peserta, berarti 900 pasang ya? Iya. 1.800 orang dong? 900-an orang. 900 orang berarti sekitar 450 pasang ya? Iya. Itu dan setiap minggunya paling nggak 3 pasang itu menikah. Wih, 3 pasang itu menikah loh. Menikah loh ya, gitu. Dan setiap nadornya, kalau nador saya yang pegang. Setiap nador itu setiap malam. Kadang 1 malam itu saya nadorkan itu 2 pasang. Kalau saya udah kelemer, udah nggak bisa gitu, terpaksa tunda lagi gitu. Karena nador harus sama saya gitu. Nador tuh dia online atau offline? Bisa online, bisa offline. Mungkin kalau yang jarak ya online ya, Bun? Kalau yang jaraknya jauh gitu, memang online dengan Zoom gitu. Tapi ada aja peserta yang memang sanggup karena memang mantep gitu ya. Nggak apa-apa, saya mau datang ke Jogja, gitu kan? Mereka datang ke Jogja, ada. Kalau memang calonnya di Jogja? Enggak, karena memang harus ketemu sama saya. Oh gitu. Gitu kan nggak. Jadi bisa. Prosesnya kan konsultasi pertama. Iya, konsultasi dulu. Konsultasi. Kemudian dikonsultasi. Ini misalnya saya nih, misal saya mau gitu. Gitu ya? Misal ini misal aja nih. Gitu. Daftar konsultasi. Terus pendaftaran. Konsultasi, yakin enggak dengan pendaftaran? Gitu kan, karena di konsultasi ini nanti akan dijelaskan. Oh ternyata di sini ada kelas pranikah.
Kelas pranikah apa tuh? Ya itu nanti ada ikuti kelas pranikah di gitu, mana oke. peserta yang sudah mendaftar ini nanti akan diberikan keilmuan ataupun bekal untuk menikah tadi gitu kan. Di kelas pranikah ini nanti ada ujian. Kayak sekolah gitu? Ya ada ujian pertanyaan. Lulus apa enggak? Kalau nggak lulus minimal nilainya 80, Oke. dia akan ngulang lagi. Remedial? Ya. Oke, ada remedialnya bro. Kalau dia nggak lulus ya itu ngulang. Setelah dia lulus kemudian dapat sertifikat baru masuk ke sini, Baru masuk ke taaruf. Oh, Iya. berarti nggak main asal taaruf aja Bun ya? Ada Ikhwan kemarin sempat nanya di IG-nya Biro Jodoh Rumaiso, tanya ribet amat sih gitu. Udah daftar, udah kelas pranikah, udah ujian, karena nggak lulus nggak diproses. Gimana dong kalau Ikhwan yang goblok gitu nggak diproses dong gitu. Dia kesel gitu. Gimana kalau ada Ikhwan yang goblok atau nggak diproses nggak nikah dong. Mana? Terus saya jawab karena admin lapor gitu. Mana ada sih Ahwat yang mau nikah sama Ikhwan goblok saya gitu. Karena seperti itu gitu loh. Iya sih, make sense sih. Nah dari sini nanti belum tentu orang yang mau ribet-ribet kayak gini tuh kemudian mau mendaftar. Oh, Gitu. oke. Pentingnya konsultasi itu seperti itu dijelaskan mekanismenya seperti apa. Nah kalau yang di sana ada pendaftaran itu ahwat-ahwat biasanya menjelaskan keadaan dirinya gitu seperti apa. Dia mungkin ada kasus, ada masalah di keluarga gitu kan. Ada juga yang mendaftar itu khusus untuk saya mau dipoligami. Wow. Ada yang Unik mau dengan juga ya. duda kayak gitu. Dan ini tadi beberapa memang ahwat-ahwat ada 4 kalau nggak salah itu mendaftar untuk poligami. 4 ahwat mendaftar untuk poligami. Gitu. Nah, terus kemudian baru setelah daftar ada nanti diterima sama admin, diberikan akun, kemudian nanti masuk ke sini dan tahapnya ta'aruf ini panjang lagi. Tapi memang iya, nggak sesimpel yang saya kira. Nggak sesimpel itu, ta'aruf saja itu dipegang satu pasang peserta itu satu tim. Pertanyaan tanya jawab itu forward. Sampai dengan nador itu peserta nggak tahu di mana alamat lengkapnya, nggak tahu nomor teleponnya berapa, nggak bisa coba-coba DM-DM. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa kalau dia nyari IP address Kalaupun itu. nanti ketemu, misalnya ketemu akun medsosnya, itu bakal salah satunya lapor. Oh ternyata ini ikhwannya nggak bener, dia DM nih gitu, nanti lapor. Ya sudah. Berarti nggak ada diproses. memang ada proses penyaringan ya Bunda di situ ya? Betul, betul penyaringan. Syar'i sih, insyaallah nih syar'i loh. Maksudnya bukan kaleng-kaleng gitu. Bunda, ini saya mau tanya ya. Dari tadi saya nanya terus kan, emang tugas saya nanya kan. Ini program ini buat kalangan tertentu atau kalangan umum sebenarnya? Sebenarnya dibuka untuk umum. Umum artinya siapapun dimanapun boleh mendaftar gitu. Single, duda, janda, semuanya bisa. Dan umur tidak dibatasi. Umur nggak dibatasi. Oke, tadi Ya. saya mau tanya segmentasi umurnya sampai mana tuh, tapi Batasannya. udah terjawab ya. Batasannya? Yang mendaftar saat ini Ikhwan itu usianya ada yang 72 tahun. What? Ya. 72 72 tahun mendaftar itu apa ya? Menyatakan diri saya masih sanggup. Nggak, maksudnya Gitu. dia yang 72 ini dia duda. Duda. Oke. Gitu. Confirm duda. Masih 65, sanggup? 55. Masih sanggup tuh dalam arti apa nih? Semuanya. Ya semuanya dong. Oke. Masa salah satu aja gitu. Ya. Berarti memang buat umum ya, dia Ya. bukan buat kalangan tertentu ya. Buat umumnya itu artinya kan semua butuh dibantu toh. Betul. Dan itu ada proses. Betul, yang tadi kita bahas sebelumnya. Itu ada proses. Oke. Kalau memang mereka nggak cocok, nggak sekufu, nggak akan jadi kok gitu. Jadi semuanya pada dasarnya butuh dibantu gitu. Kalau memang enggak maunya yang soleh banget, yang sudah ninggalin ini itu gitu, ya mereka akan dapat yang seperti itu. Kalau nggak cocok tuh nggak bakalan jadi gitu. Tapi kalau sejauh ini ada nggak yang kira-kira mereka yang agak aneh gitu, agak Aneh menyulitkan, kayak minta misalnya pengen, misalnya laki nih,
Dia pengen yang tinggi, putih, langsing gitu kayak misal bihun. Lu carinya bihun deh yang tinggi, putih, langsing. Ada nggak yang sampai Ya begini, emang rata-rata begini Iwan gitu? kayak begitu. Nah ini, Kan? kayak apa Bun? Obrolin aja Bun deh, belagunya Bun. Nggak tahu ya kenapa fenomena ini benar-benar terjadi gitu ya. Apa karena memang persentase itu yang bikin Iwan kemudian belagu tadi kan gitu. Mereka itu ngerasa gini loh. Yang sulit gitu ya, sulit untuk diproses. Iwan itu mungkin dia merasa jodoh juga nggak akan kemana gitu, ya kan? Ngerti, paham, jodoh nggak akan kemana. Tapi saingan lo tuh di mana-mana. Nah gitu itu dia. Kadang suka nggak sadar diri Bun ya. Nggak sadar diri. Sadar gitu. makanya. Dikasih yang bagus, yang terbaik, yang ini masih juga entar-entar kayak gitu kan? Oke. Padahal dari BJR sendiri, ya benar BJR ya. BJR sendiri dia menjodohkan seseorang yang memang sekufu kira-kira gitu Iya, ya. betul. Karena kan nggak mungkin kalau yang maaf ya kalau yang dari bawah terus tiba-tiba mau dijodohkan sama yang Enggak itu high to end itu ada kan pertimbangan. ada gitu. pertimbangan ya. Kecuali yang di bawah ini ya. Jadi Skillnya oke gitu. sebelum Iwan Ahwat itu milih, itu dari tim sendiri udah ada pertimbangan. Gitu. Oh si Fulan sama si Fulana gitu. Itu udah dilihat dulu, ini nggak cocok nih, gitu. Yang ini cantik banget, masih dikasih jelek banget, kayak gitu. Dan sebaliknya, gitu. Jadi yang namanya sekufu itu dapat semua di BJR itu. Contohnya apa? Cukup dapat semuanya. Dapat semuanya. Jadi tertarik kita mau dapat nggak mau dapat? Dari sisi pendidikan masuk, dari fisiknya juga cocok gitu kan. Kemudian dari keagamaan, gitu keilmuan, finansial. Itu rata-rata memang nggak tahu ya. Seperti itu terjadi gitu. Semuanya masuk, cocok gitu. Cocok ya? Imbang. Itu. Ya enggak, maksudnya nggak ada yang jomplang. Ya takutnya gini Bun, iya misalnya yang dari kelas bawah banget tiba-tiba dapat yang middle high secara finansial kan kaget juga. Dia tahu harusnya beliin skincare yang merek ini, tahu dia beliin pipa ya kan sih pipa. Gitu. Paralon. Tahu dibeliin Viva gitu ya. Nggak boleh nyebut merek. Gitu. Kali di endorse, itu kan jadi pertimbangan juga ya. Ya maksudnya karena saya beberapa kali ngelihat Bunda itu apa namanya posting beberapa kali yang namanya Joko, saya nggak tahu Joko yang mana tuh. Joko itu istilah sebutan untuk BJR ini, jomblo kokoh. Oh jomblo kokoh, Joko. Ini jomblo kokoh, dia bertahan dengan kejombloannya itu tetap kokoh gitu loh. Tapi udah ada sebenarnya dikasih calon, tahu-tahu dia nolak, tahu-tahu nolak terus gitu. Ya Joko memang begitu kerjaannya nolak-nolak gitu. Jadi meskipun di kriteria itu ya di CV-nya itu di contohnya tuh yang lagi ngintip kita. Iya, kenapa tuh? Udah nazar dia. Udah nazar, udah lolos, udah datang ini. Akhirnya dibatalin. Kenapa? Tadi saya baru konfirmasi ke tim kan. Kenapa gitu? Kok dia batalin gitu? Oke. Biasa Bun, katanya kurang cantik. Emang dia ganteng ya? Gitu. Jadi kayak gitu suka nggak ngaca Iwan tuh ya, gitu. Jadi kondisinya memang seperti itu. Gitu. Dan banyak memang yang minta putih itu udah kriteria yang nomor satu. Meskipun itu di CV disebutkan maunya yang solehah, agamanya bagus, yang sudah mengenal salaf gitu. Tapi pada saat diproses lihat dulu fisiknya, nggak cantik, nggak putih apa gitu, udah ditolak duluan. Padahal hafalannya 28 juz, ada yang 30 juz. Wow. Itu karena apa? Karena kelebihan berat badan ditolak gitu. Kelebihan berat badan. Iya maksudnya ahwat-ahwat sekarang itu kan memang banyak yang ahwat sekarang banyak yang subur, gitu kan. Berarti kan senang itu jadi single gitu. Itu buat Iwan gitu. Ya udah yang kayak begitu ditolak-tolak. Nanti kalau udah yang kriterianya nyebutkan mau yang gini nggak adanya kurang cantik aja nggak jadi, batal. Tapi kalau Ahwat sendiri kasusnya sama nggak kayak Iwan ini? Enggak. Kan maksudnya sekarang kan hari ini gini Bun ya. Hari ini kan ahwat-ahwat ini seneng sama yang nggak tahu kalau ahwat-ahwat kita ya, tapi ini Korea kan lagi membumi ini kan. Ada nggak gitu yang dari ahwat sendiri Bun mau dong Bun yang kayak ya ada personilnya BTS gitu ya kan? Kalau gini realistis kalau ahwat ya. Jadi ahwat itu kalau ketika dia mengajukan kriteria misalnya yang ganteng, dia minta yang ganteng, dipastikan ahwat itu cantik banget. Oh berarti dia dipastikan dia selain dia cantik banget, dia kaya. Bisa jadi kaya banget. Tapi kalau Iwan minta yang cantik banget,
Belum tentu dia ganteng, belum tentu dia kaya banget. Biasa banget yang ada. Iya, yang ada biasa banget. Emang Ikhwan itu kebangetan. Ikhwan ini kepedeannya tinggi, ketinggian juga sih sebenarnya, Bun. Kayak begitu yang ada emang. Dan Unik loh. kompleks kalau di BCR itu, maka proses yang ketat ini yang menentukan gitu. Dari 2.700 tadi 450 yang berhasil. Itu daerah Jakarta 900 dong. 900 sorry. 900 yang berhasil. Berarti 450 pasang kan. Itu di Jakarta aja atau nasional? Nasional gitu, nasional. Jadi menikah mereka antar kota, antar provinsi. Akap dong kayak bis. Nah gitu. Kayak gitu. Terus yang antar negara kan juga ada tadi saya sebutkan. Yes, nah itu gimana tuh, Bun? Kok bisa sampai ke luar negeri gitu? Kenapa sampai ke luar negeri? Awal-awalnya memang Biro Jodoh itu kan kembali ke Rumaiso dulu dah ya. Rumaiso. Siap. Ya, Rumaiso Harus itu kembali. Kan Ustadz Abduh kan. Yes. Dengar Rumaiso mesti langsung inget Ustadz Abduh Tosikal gitu. Nah, Biro Jodohnya kebetulan sebagai pembinanya kan Ustadz Abduh Tosikal. Yang ada juga kan rujukan-rujukan untuk keilmuan itu kebanyakan ngeklik Rumaiso itu udah keluar gitu kan. Nah, di Iwan itu WNI gitu. Itu kemudian mengenal Biro Jodoh Rumaiso ini. Jadi kemudian dia diproses, kemudian dia menikah, ceritalah ke temennya, dan akhirnya dari negara-negara berikutnya daftar. Ikut, ada akhirnya, ya. Nah, itu ada juga WNA yang memang mau diproses gitu. Wow. Ada beberapa Ikhwan Ahwat juga WNA-nya. Kita ada yang dari Singapura, Malaysia, ada yang sudah nikah dari Taiwan, Korea gitu, Malaysia. Itu alhamdulillah lancar tanpa masalah. Ikhwannya nggak ribet? Nggak ribet. Oh, berarti emang Ikhwan yang di luar nggak terlalu ribet ya? Nggak kayak Ikhwan kita di sini? Nggak kayak Ikhwan lokal. Belagu doang ribet. dia. Belagu doang tuh katanya. Kayak gitu. Oke Bunda. Ya. Tadi kita berhenti di pembahasan masalah ta'aruf. Saya mau tahu lebih dalam tentang pembahasan tentang ta'arufnya Rumaiso nih kayak apa sih, Bang? Pembahasan mengenai ta'arufnya Rumaiso. Memang ta'aruf itu mempertemukan calon pasangan. Di mana calon tersebut sudah mengetahui CV masing-masing. Sudah dibaca semuanya, udah dipelajari. Dari CV tersebut kemudian mantap Ikhwannya. Yes. Dari CV-nya udah mantep. Ini yang jadi bahan buat yang pertama kali iya atau enggaknya memang dari CV. Ikhwan yang menentukan. Ikhwan yang menentukan malah. Gitu, yang jelimet itu Ikhwan dulu, nerima nggak sama si ahwatnya. Iya gitu. Itu tadi banyak maunya memang. Nah, udah gitu terus dari CV-nya cocok. Ahwatnya cocok. Udah. Akhirnya maju di proses ta'aruf. Di ta'aruf itu kemudian difasilitasi satu pasang itu dipegang satu orang tim. Satu pasang dipegang satu orang tim. Satu orang tim berapa orang? Satu orang. Satu orang tim. Berarti tim. Satu tim satu orang. Banyak orang. Satu orang tim. Oh ya benar, satu orang tim. Yes. Sebelum pertanyaannya berapa orang ya udah satu orang tim. Satu orang tim. Iya benar. Oke, lanjut Bun. Itu kemudian ajukan pertanyaan. Gitu. Pertanyaannya boleh biasanya? Apa saja. Gitu ya. Apa biasanya? Biasanya misalnya setelah menikah saya nanti mau diajak ngontrak atau tinggal sama orang tua. Gitu misalnya. Kemudian penghasilannya berapa, kemudian sholat 5 waktunya gimana, ada waktu nggak kajian, tentang apapun itu boleh ditanyakan. Nah itu dikirim kepada tim tadi yang mendampingi. Tim yang mendampingi secara forward, kemudian jawaban itu ke tim, sama tim disampaikan ke Ikhwan. Ikhwan yang jawab apa-apa masuk ke tim lagi, kirim lempar lagi ke Ahwat. Mereka nggak ada akses komunikasi sendiri. Cakep. Gitu, nggak ada akses komunikasi sendiri, nggak tahu nomor teleponnya. Kemudian setelah itu mereka biasanya butuh waktu antara 2 minggu 1 bulan, dan itu udah cukup banget karena pagi siang malam. Ya ibaratnya kayak 24 jam gitu Bu, tanya ngurusin jawab. Mereka aja tuh? Iya, Serius. Karena apa kan mereka butuh pertanyaan banget. Kalau udah yang diproses gitu apa aja yang ditanyakan.
gitu. Kesehariannya ngapain gitu. Ya, maksudnya kan sebentar Bun kalau itu Bun, ngapain aja, hobinya apa, ini udah selesai kan, tapi ini enggak. Enggak segampang itu. Masa ya. sih? Enggak segampang itu pertanyaan yang simple gitu kan. Jadi kalau udah masuk ke ta'aruf itu enggak ada lagi kesukaannya warna apa, kayak gitu-gitu, kesukaannya makan apa, udah enggak ada kayak begitu. Terus apa yang ada? Nah, itu udah mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap serius gitu kan. Misalnya tadi itu tentang penghasilan, pendidikan, karakter, dan keluarganya gitu kan. Itu keluarga paling berpengaruh banget itu ya? Keluarganya, sudah mengenal sunnah belum keluarganya, kemudian bisa nggak menerima kondisi keadaan sayang seperti ini, terima apa adanya gitu. Jadi pertanyaan apapun itu, nah itu melalui forward itu. Di situ udah mateng banget, sudah cocok banget, baru masuk ke tahap proses selanjutnya ke nazar. Nazar pertemuan. Ya, dipertemukan itu pun enggak mereka boleh ketemu sendiri, tetap ada didampingi, pendamping. Ya, nah, kebetulan kalau yang nazar itu langsung saya sendiri langsung yang Bunda pegang. Berarti. Gitu. Jadi di nazar itu masing-masing ikhwan akhwat didampingi keluarganya. Bapak ibunya ikut. Ada juga kadang akhwat ini bapak ibu udah ikut, bawa kakak adik, gitu kan, rame lah gitu, keluarga besar gitu. Nah di situ terjadi diskusi, menanyakan hal-hal yang levelnya lebih tinggi lagi. Apa biasanya gitu, yang paling krusial yang dibahas? Ya, kesanggupan si ikhwan nanti ketika ada tuntutan. Ini anak pertama loh, anak saya, gitu kan. Satu-satunya perempuan lagi. Saya pengen hajatan tuh ngundang semua relasi. Kayak gitu. Terus ya undangannya berapa kira-kira di mana? Sebutkan gedungnya, sebutkan cateringnya, sebutkan ini nih. Ikhwan kan udah, wah ya nggak sanggup misalnya kayak gitu. Mau nggak sederhana. Mereka kan ada bapak ibunya, nah diskusi lah. Gitu. Sampai di situ terpecahkan, gitu. Ada nego-nego yang memang saya dampingi, gitu. Saya berikan arahan-arahan. Nasihat juga Ibu gitu ya. Jadi ada diskusi yang memang di situ pasti ada solusinya, pasti ketemu solusinya. Kenapa? Karena setelah nazar itu nanti ada kemantapan. Jadi meskipun peserta akhirnya di endingnya nazar itu memutuskan untuk mundur, itu karena mantap mundur. Gitu. Mantap mundur? Iya, pasti akan dapat kemantapan. Mantap mundur atau mantap lanjut. Kalau mantap lanjut, baru dikasihkan nomor telepon, kasih tahu alamat lengkapnya. Oh gitu. Nah besoknya silahkan silaturahmi, bisa teleponan dengan hubungan dengan keluarga langsung, tentukan saja kapan hari tanggalnya, kapan khitbah, kapan nikah, itu udah di luar kami. Tapi kami terus memantau, mendampingi sampai dengan peserta itu benar-benar nikah. Berarti ketika sudah itu di luar pantauan, di luar urusan dari BJR? Iya, kalau sudah membicarakan teknik pernikahan. Kalau dilempar ke BJR juga bisa sebenarnya dong? Karena ada wedding. Nah biasanya biasanya nanya kemana, adakah rekomendasi untuk wedding syar'i, gitu. Nah ini sebenarnya BJR itu nggak punya sendiri, tetapi ada kerjasama karena memang banyaknya pertanyaan itu, sehingga kami kemudian memunculkan ini. Gitu, sekedar untuk memberikan atau mengarahkan ke salah satu yang ditanyakan, ya sudah kami tunjuk. Gitu aja. Bunda, ini pernah terjadi nggak ketika sudah dilepas sama BJR, tiba-tiba entah ikhwan atau akhwatnya membatalkan pernikahan mereka? Dengan proses yang saya tangani, sepanjang proses itu saya tangani, alhamdulillah tidak ada masalah. Belum pernah, jangan sampai ya? Belum pernah, ada. Jangan sampai kali ya. Ya, jadi prosentasenya di nador, ini memang hasilnya 100%. 100%? Ya, gagal, mundur, itu juga 100% gagal. Gitu. Maju, lanjut, itu juga 100%. Gitu. Nggak ada punishment, kalaupun nanti ke depan, nauzubillah gitu, kalau sampai ada yang hampir sudah dilepas dari tanggung jawab BJR, tiba-tiba mereka membatalkan. Ada punishment untuk si ikhwan tersebut nggak, atau akhwat tersebut, misal di blacklist nggak jadi, udahlah nggak usah dibantu lagi, kita udah nyampe jauh, tiba-tiba mereka membatalkan pernikahan itu? Blacklist itu nggak sampai lolos di ta'aruf, masih di sebelum ta'aruf atau sebelum nazar itu sudah
kita kalau memang harus ada di backlist itu di sini. Berarti sebelum masuk ke proses tadi ya? Gitu nggak bisa gitu. Misalnya gini, pada saat nazar itu sudah semuanya seneng, keluarga Ikhwan Akhwatnya itu udah cocok, setuju gitu kan, udah calon besannya udah pada saling mantep, Ikhwannya ini udah pelintat-pelintut, udah nggak karuan, bingung. Nah itu biasanya cuman cantik gak sih, yakin gak sih, kok itu pertimbangannya cuman bingung, dari situ gestur udah kebaca. Oke, Gitu, udah ketahuan Bun dari situ ya? Ketahuan banget, saya udah tahu ini Ikhwan itu cuman karena fisiknya. Jadi kalau yang lain-lain itu udah masuk, udah sepakat keluarga cocok, tapi kalau Ikhwannya itu udah kelihatan lah gelisah, udah gitu tuh udah jelas, karena memang itu jawabannya cuma satu, kurang cantik tapi nggak berani ngomong, nggak berani nolak. Gitu. Nah di situ misalnya kemudian dia tetap jawabnya lanjut, karena nggak enak nolak tadi. Betul. Jawabnya lanjut, kemudian minta diproses atau apa gitu, akhirnya kami blacklist aja. Oh langsung di Iya, blacklist? karena apa? Karena memang itu akhwat yang diberikan itu memang sudah cukup sempurna gitu, cukup sempurna artinya dari pendidikan, kemudian dari fisiknya cantik, betul cantik gitu kan, keluarganya dan masing-masing sudah cocok, seneng, iya nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Tiba-tiba dia batalkan. Gitu. Padahal akhwat itu udah cukup sempurna untuk dia yang tidak sempurna. Nah gitu, memang kebiasaan kayak gitu Ikhwan. Ikhwan, jangan begitu lagi dong, capek kasihan Bunda lah. Bun, ini terakhir ya Bun ya. Ini terakhir saya mau tanya. Peserta yang ada, kalau single atau duda atau janda itu kan biasa. Pernah ada nggak yang menangani dia yang itu apa namanya poligami nih? Diminta poligami. Nah tuh kan udah kelihatan. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, itu kan kameraman juga ketawa. Titipan gitu. Pertanyaan. Iya, udah ketahuan yang titip. Ya. Gimana bener? Akhwat-akhwat pada dasarnya memang nggak neko-neko. Iya, mereka cukup tahu diri. Gitu, artinya ketika umur sudah ada, kemudian juga mereka sadar gitu ya sudah, memang beberapa mengajukan untuk poligami dan menikah dengan duda. Dan itu berlaku untuk janda maupun yang belum pernah menikah mengajukan gadis itu. Berarti? Ya, tadi ada yang mengajukan itu usia 32 tahun belum menikah, itu tadi juga mau itu mau di poligami. Gadis? Gadis belum pernah menikah. Gadis Bu, no. Gitu. Nah gitu, jadi memang akhwat itu cukup menyadari gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya, mereka menempatkan diri, beda sama Ikhwan gitu. Kalau Ikhwan itu banyak yang daftar loh, mau ta'adud itu memang banyak yang daftar nih, yang sosokan mau daftar. Bun, saya mau daftar dong buat poligami. Ada, tapi karena memang kami nggak menutup untuk poligami itu. Selagi Ikhwannya mau, akhwatnya mau, ya kenapa enggak sih? Tetapi kan ada syaratnya. Betul. Yaitu istri wajib untuk ikut terlibat di proses ini. Harus wajib. Berarti nggak diem-diem ya? Nah, kalau Ikhwan misalnya gini, kan poligami nggak harus izin istri. Betul. Nikah lagi. Oh itu di luar daripada ini. Ini karena jadi wadah. Betul. Kalau istri nggak tahu, istri nggak terlibat, yang ada kami di demo dong. Gitu. Karena kami pengkhobaran penting ya. Iya, kami itu memproses yang mau poligami selagi keduanya nggak ada masalah dan nantinya juga nggak ada yang dipermasalahkan. Dan sesuai SOP kami gitu ya, kan? Betul gitu. Dan Ikhwan pernah kejadian daftar poligami nggak izin istri, yang ada kami diberondong kayak pernah? gitu. Pernah terjadi. Seru dong. Iya. Di markas seru dong. Si istrinya nge-DM katanya, Bun, Ikhwan yang namanya ini itu suami saya. Waduh. Jangan diproses. Waduh. Jangan diproses. Pokoknya saya nggak terima kalau dia nikah lagi. Udah gitu kita cancel gitu. Pak, istri Anda nggak membolehkan poligami dan lain sebagainya gitu. Nanti saya kondisikan kok Bun, nanti bisa nih. Beri waktu saja nih, memang belum saatnya. Ya sudah Pak, nunggu saja saatnya nanti.
gitu. Kalau sudah saatnya istri bisa dikondisikan baru daftar. Kalau memang itu belum beres urusan dengan istri, kami tidak memproses. Tapi biasanya laki itu nggak ada kehilangan akal tuh Bun. Maunya tetap diproses ya? Maunya iya gitu, tapi kan kami nggak mau dong sembarangan memproses. Daripada makin di demo ya? Yang ada juga kan apa ya istilahnya sah kan ya, Sah tetap sah sih ya. Sah gitu kan, nikah lagi, tetapi segala sesuatunya kami tetap dengan jalan yang baik gitu. Tapi yang istrinya mencarikan mendaftarkan banyak bahkan untuk yang istri yang ketiga. Oh banyak istri yang mendaftarkan suaminya buat bahkan untuk yang ketiga istrinya yang daftar itu ada. Baik, Masya Allah. Gitu. Jadi nanti bisikin Bun ke teman-teman ada berapa peserta yang siap. Ya siap. Gitu. Oke Bunda, Masya Allah. Terima kasih banget. Jazakumullah khairan waktunya ini kita sita ya. Sama-sama. Padahal jam 3 ya. nanti mau berangkat lagi ke Jogja ke ya. Jogja pulang. Semoga sampai dengan selamat sama tim Insya Allah. Amin. Ya. Kita sih pengennya nanti kalau kita ke Jogja bisa mampir lah ke markasnya Biro Jodoh Rumaiso. Iya. Masa Berani Hijrah Baik udah sampai sana ya? Udah Tato, berapa kali. Udah berapa kali gitu. Baik, Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya. Banyak sebenarnya pertanyaannya, cuman kita nggak bisa menyita waktu Bunda lama-lama. Karena orang sibuk, orang penting nggak bisa waktunya kalau diambil banyak-banyak. Oke Bunda, terima kasih banyak untuk khair. Ya. Hati-hati di jalan. Ya. Teman-teman, Kasih sama-sama. udah ya, begitu aja. Lu kepo sih kalau begitu, apalagi ini nih dia nih. Ntar pasti nge-DM pun kalau ada yang DM diantepin aja. Harus lewat prosedur ya, pendaftaran. Dengan begini ini nanti tayang itu akan banyak Pak Supri yang nanti lobby istrinya itu akan terjadi. Oh sepertinya iya kayaknya. Paham Supri itu Supri suami pengen istri lagi. Waduh Supri. Itu bakalan nanti ada kemudian gampang tinggal tunduk gitu. Untung saya bukan Supri, Supreme. Ya, di istilah di BCR itu ada Supri, ada Joko, jomblo kokoh, ada Siti, single sejati. Waduh, Siti. Tapi yang pasti nggak ada Jonas. Jomblo Ngenes nggak ada? Ya, nggak ada. Oke, ada Jovisa katanya. Jovisa. Ya, dan insya Allah semuanya tertangani dengan baik. Baik itu duda, janda, segala usia. Siap, oke teman-teman. GoFed, gue pamit dari dan undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Lucky Pet Channel. Sahabat Lucky Pet Channel, jangan lupa kalau mau berproses perjodohan yang baik, coba ke Biro Jodoh Rumaiso. Atau lu jangan sekali-kali coba-coba sendiri. Karena apa yang udah kejebak sendiri. Kejebak sendiri. Oke teman-teman, jangan sekali-kali nekat buat ngelangkah sendiri. Harus ada orang ketiga. GoFed, undur diri. Ya. Sign out, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.